dipenuhi kemuliaan Tuhan. Jin-jin itu adalah bukan banyak jiwa-jiwa yang berdatangan kepada Yesus. Itulah kerinduan kita. Tanpa paksaan, tanpa harus dengan cara menghina, menista, tanpa harus dengan cara merendahkan keyakinan lain. Nah, ini adalah Islam banget ya, di mana ajaran Islam nggak akan pernah mengajarkan tentang memaksakan seseorang untuk memeluknya. Tetapi orang-orang yang memeluk Islam itu adalah mereka yang dengan sadar diri dan mau berpikir secara logis untuk menerima Islam, bukan iman buta atau dasar imani saja. Ya, artinya tidak ada paksaan dalam memeluk suatu agama. Kali ini saya akan tampilkan sesuatu yang menarik. Risuli Lubis mengatakan banyak orang Islam yang keluar dan menjadi Kristen, atau bisa dikatakan banyak yang murtad. Baiklah sahabat beriman, di sini saya nggak akan membantah dengan dalil-dalil, tetapi saya akan bantah dengan data dan fakta dari teman pendeta Risuli Lubis ini sendiri. Atau bisa saya bilang bahwa perkataan pendeta Risuli Lubis ini akan saya bantah dengan pendapat pendeta yang lainnya. Selamat menyaksikan. Puji Tuhan, tetangga sebelah atau negara tetangga ya, sekarang lagi galau mereka, khususnya orang-orang Melayu yang masih fanatik kepada keyakinannya, kepada agamanya, sehingga mereka sekarang lagi murung, mereka lagi nggak suka, mereka lagi marah karena banyak mereka yang tinggalkan agamanya dan pindah ke Kristen ya, alias biasa yang disebut murtad. Oke lah kalau begitu, seharusnya pendeta Risuli Lubis sudah tahu video ini ya. Tapi kalau belum tahu, ya insya Allah semoga pendeta Risuli Lubis segera mendengarkan kabar bahwa ada seorang pendeta yang bernama Chandra Teja mengungkapkan sesuatu tentang perkembangan Islam di Inggris. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama untuk mendengarkan paparan dari beliau. London atau keseluruhan Inggris pada umumnya berpuluh-puluh tahun yang lalu itu adalah negara atau kalau di London itu kota yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Oke, jelas itu. Nah, kemudian ketika Inggris membuka pintunya untuk imigran-imigran dari luar ya, dan juga di negara Inggris itu mereka diperlakukan sama dengan warga Inggris lainnya yang beragama Kristen. Jadi di London lah kita bilang misalnya ya, mereka tidak alergi misalnya ada orang yang beragama Islam mendirikan masjid. Nah, dalam hal ini kita harus acungkan jempol kepada pemerintah Inggris, khususnya kota London yang sekarang itu banyak diplesetkan menjadi Londonistan, yang memberikan benar-benar kebebasan beragama kepada para penduduknya. Mereka yang mayoritas agama Kristen tidak alergi orang-orang Muslim mendirikan rumah-rumah ibadah. Nah, justru di sini untuk sisi sini kita harus angkat jempol kepada pemerintah Inggris dan khususnya pemerintah daerah kota London. Iya dong. Artinya mereka yang dulunya mayoritas beragama Kristen, satu, mereka tidak alergi atau tidak mempersulit umat Islam untuk mendirikan rumah ibadah. Bahkan, percaya atau tidak, mayoritas penduduk di kota London, populasi mereka yang beragama Islam semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin banyak. Malah dikhawatirkan jangan-jangan sekarang ini kalau disensus, jumlah penduduk yang beragama Islam sudah mengalahkan penduduk yang beragama Kristen. Entah normal, entah enggak, kan perlu dipertanyakan itu. Dalam waktu 5-10 tahun lagi, maka penduduk
kota London bisa disebut mayoritasnya, sebut saja 70-80%-nya adalah mereka yang beragama Islam. Sekali lagi, dari sisi hak asasi manusia untuk beragama itu patut diacungkan jempol. Cakep, mantap. Andai saja Pendeta Risuli Lubis mendengar kabar ini, apakah yang akan terjadi? Ini bukan dari perkataan saya ya, kalian sudah mendengar sendiri, bahwa pemaparan ini, asli dari Pendeta Chandra Teja, yang dimana, beliau sedang menceritakan keadaan di London, untuk memperkuat bukti dan fakta apa yang terjadi di London. Mari kita simak pemaparan selanjutnya. Oke? Nah, kita harus belajar sama pemerintah Inggris, khususnya di kota London yang sekarang sering disebut sebagai Londonistan. Oke? Nah, yang saya mau soroti adalah kenapa banyak orang Kristen yang akhirnya berpindah menjadi orang Muslim. Sungguh menarik ya, yang jelas pertanyaan ini nggak mungkin akan ditujukan kepada umat Muslim, ya karena umat Muslim sudah nggak asing dengan pertanyaan yang demikian. Besar kemungkinan atau bisa jadi pertanyaan ini ditujukan kepada orang-orang non-Muslim. Dan di sini Pendeta Chandra Teja memberikan jawaban yang luar biasa. Bagi kalian yang non-Muslim, silakan didengarkan dengan seksama. Siapa tahu, Anda yang masih mempunyai pertanyaan besar, mengapa mereka bisa pindah dari yang non-Muslim menjadi Muslim? Semoga jawaban Pendeta Chandra Teja ini menginspirasi bagi kalian yang mempertanyakan hal tersebut. Yang mana ha? Yang mana? Yang mana? Ya, itu hak mereka, ya kan? Kita nggak usah terlalu menghakimi, wah itu murtad gitu ya. Kita nggak masuk ke sana. Saya mau membahasnya dari sisi lain. Mengapa mereka memilih menjadi orang Islam ketimbang tetap di agamanya? Entah normal, entah enggak, itu kan perlu dipertanyakan itu. Iya dong, itu yang perlu kita pertanyakan. Di satu sisi kita acungkan jempol bahwa pemerintah Inggris dan khususnya kota London memberikan kebebasan orang untuk memeluk agama apa saja. Tidak dimusuhi, tidak didiskriminasi dan sebagainya. Menarik ya? Fakta menunjukkan jumlah gereja khususnya di kota London dan di negara Inggris pada umumnya semakin tahun semakin berkurang. Anda boleh cek. Kalau Anda punya saudara, teman atau apapun kerabat yang tinggal di Inggris atau khususnya di kota London, Anda boleh tanya. Jumlah gereja semakin menyusut. Oke? Percaya atau tidak, ada gereja yang berubah fungsi menjadi toko barang-barang orang dewasa. Ya, toko alat-alat seks lah kita sebut. Iya. Astaga. Gereja berubah fungsinya. Ada juga gereja yang dibeli oleh umat Islam untuk dirubah menjadi masjid. Dan itu dijual. Kalaupun masih ada gereja yang bertahan, Anda boleh lihat sepi pengunjung. Menyedihkan. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Kalau kita di Indonesia masih ada, meskipun kita fakta gitu ya, belum mendapat persamaan hak dalam hal menjalankan ibadah. Ibadah-ibadah tengah minggu tetap ramai, apalagi ibadah akhir minggu atau di hari minggu. Tetapi di Eropa khususnya di London ini, sebenarnya hal yang sama juga terjadi di beberapa negara Eropa. Hari minggu pun sepi. Sangat kasihan ya. Kalaupun ada yang datang, jarang atau hampir-hampir tidak pernah kita ketemu anak muda itu ke gereja lagi. Yang datang ke sana kebanyakan orang-orang yang sudah punya umur 50 tahun ke atas. Bahkan kebanyakan umurnya sudah 80 ke atas. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa anak-anak muda sudah tidak mau lagi jadi orang Kristen? Nah, ini kan sesuatu
yang harus kita renungkan kan ya. Kenapa, dan kenapa? Iya dong. Semakin seru disimak, dan semakin mengedukasi untuk menambah wawasan tentang menurunnya jumlah orang yang memeluk agama Kristen, serta menegangkan dan merupakan kabar gembira ya, tentang berita yang dijabarkan oleh Pendeta Chandra Teja ini. Mari kita simak berikutnya, atas dasar apakah Pendeta Chandra Teja mempunyai pengetahuan, dan bisa mengungkap sebegitu detailnya tentang hal yang terjadi di sana. Semoga kalian yang mendengar ini, bisa mengerti alasan-alasan penting, mengapa banyak sekali di Eropa dari yang awalnya orang-orang tersebut memeluk agama Kristen, kemudian berubah meninggalkan agama tersebut. Ada sebuah penelitian, cuman saya lupa nama penelitiannya apa. Ternyata orang-orang di Eropa yang sebenarnya, contohlah di negara Inggris gitu ya, ada satu universitas yang kalau saya sebut pasti Anda tahu lah, Oxford misalnya. Di situ ada fakultas teologi. Oh, bagus banget fakultas teologinya di Oxford. Jerman ada universitas-universitas di Jerman yang mengajarkan teologi, bahkan ada khusus sekolah teologi di Jerman yang nomor wahid. Di Belanda juga ada sekolah-sekolah teologi yang bagus-bagus. Nah, masalahnya, kenapa mereka justru yang punya sekolah-sekolah teologi yang bagus-bagus di Eropa, di Inggris, di Jerman, di Belanda gitu ya, kok malah penduduknya semakin lama semakin sedikit yang beragama Kristen? Padahal universitas-universitas itu setiap tahunnya mewisuda sejumlah sarjana, magister, bahkan doktor teologi yang handal. Kenapa? Kan harusnya dengan banyaknya lulusan-lulusan teolog dari universitas-universitas ternama di negara-negara Eropa ini, harusnya kan bisa membawa orang lebih masuk ke kekristenan kan? Tapi kenapa tidak? Nah, ini kan menarik untuk dipelajari. Nah, semakin nampak kebenaran, semakin nampak juga pengajaran yang ada di negara-negara Eropa yang menjadi penyebab mengapa bisa terjadi hal yang demikian. Ya, biarkanlah Pendeta Chandra Teja yang menjawabnya. Di sini saya hanya menampilkan apa yang dipaparkan oleh Pendeta Chandra Teja. Baiklah Pak Pendeta, silakan dilanjut penjelasannya. Jadi begini, dan saya sependapat dengan penelitian itu yang mengatakan begini. Betul, sekolah-sekolah tinggi teologi lah sebut saja di sana, mempelajari atau mengupas atau menganalisa secara dalam mengenai teologi, ilmu teologi. Jadi kalau Anda berdebat sama orang-orang lulusan teologi dari Inggris atau Jerman atau Belanda, waduh, mereka kelasnya seperti sudah di atas awan gitu ya. Tapi sayangnya, ilmu boleh tinggi tapi implementasinya nihil. Dengan segala respek kepada Anda yang lulusan dari Eropa gitu ya, Inggris, Jerman, atau Belanda, ataupun dari manapun gitu ya. Tapi yang saya lihat di lapangan seperti itu. Mereka lebih suka atau lebih asik diskusi, debat, atau apa mengenai ilmu teologi mereka. Tetapi mereka tidak mempraktekkan iman kekristenan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan juga pengajaran-pengajaran yang ada di gereja-gereja di Eropa lah kita bilang gitu ya. Dan di dunia sebenarnya, di Indonesia pun ada gitu ya, yang lebih banyak mengabarkan Injil gitu ya, yang sudah diencerkan. Contoh, kalau Anda jadi orang Kristen, Anda pasti masuk surga. Dulu saya percaya itu gitu ya. Sekarang saya bilang, enggak juga tuh, karena saya sudah tahu kebenaran yang benar gitu. Lah, Anda kalau jadi Kristen bilang saya percaya Tuhan Yesus, terus langsung masuk surga gitu. Padahal dalam kehidupan Anda sehari-hari lebih bejat daripada orang yang tidak beragama Kristen. Kemudian Anda diajari bahwa kalau Anda jadi orang Kristen, Tuhan akan mengambil alih semua masalah Anda. Anda akan terus diberkati. Begitu Anda tidak diberkati, Tuhan tidak campur tangan dalam masalah Anda. Ya karena Anda malas-malasan, suka cari ribut, ya Anda hadapi sendiri masalah yang Anda buat gitu. Anda malas berusaha, Anda tetap mengharapkan berkat dari Tuhan, menghindari Anda dari masalah finansial, nggak mungkin terjadi. Tetapi karena doktrin-doktrin itu sudah menancap ke dalam kehidupan orang-orang Kristen, mereka jadi tawar hati kepada Tuhan. Nah, inilah yang gagal dilakukan oleh teolog-teolog di negara Eropa. Sehingga mereka tawar hati, merasa masalahnya tidak diperhatikan oleh Tuhan. Mereka bertanya-tanya, Tuhan di mana ini? Bohong ini Tuhan.
sehingga mereka memilih menjadi ateis atau bahkan pindah menjadi agama tetangga. Karena mereka sedang melambai-lambaikan tangannya dan berkata, selamatkan aku. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Baiklah sahabat beriman, saya cukupkan videonya sampai di sini. Sebenarnya masih banyak pesan-pesan yang baik dari Pendeta Chandra Teja ini. Perkataan beliau sangat mengedukasi serta fair dalam menyampaikan, nggak seperti Pendeta Risuli Lubis yang selalu berkhutbah bagaikan pemimpin kejam yang suka ngajakin perang. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.